Nah, di pertemuan malam ini kita akan belajar mengenai teori laporan keuangannya dulu. Kita kan udah selesai sampai ayat jurnal penyesuaian, betul? Udah selesai kan ya? Udah, Kak. Oke. Kita ulas lagi. Dalam pembuatan laporan keuangan, itu ada yang namanya siklus akuntansi. Nah, kita udah OTW di puncak nih dalam siklus itu. Puncak pembuatan laporan keuangan. Nah, yang dinamakan puncak apa? Kita telah sampai pada materi tujuan kita, yaitu laporan keuangan. Nah, sebelum kita mempelajari laporan keuangan, kita telaah ulang lagi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi, itu tahapannya ada apa aja? Cung yang masih ingat? Elisa masih ingat tahapannya? Ketawa? Minti masih ingat? Oke, coba Minti tolong sebutkan siklus akuntansi dari jurnal umum sampai jurnal penutup. Ada jurnal umum, buku besar, neraca percobaan, benar nggak, Betul? Kak? Betul? Jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, sama laporan antar keuangan. Yang terakhir, jurnal penutup. Oke. Saya ulangi. Untuk laporan keuangan atau sebentar. Untuk pembuatan laporan keuangan ada tahapannya, ya kan? Yaitu siklus. Tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan. Nah, sekarang Kakak ulas lagi. Siklus akuntansi, tahapan pertama dimulai dari jurnal umum. Tahapan kedua, buku besar. 3, neraca percobaan atau neraca saldo awal. 4, ayat jurnal penyesuaian. 5, neraca lajur atau worksheet, itu sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. 6, laporan keuangan. Laporan keuangannya ada 5. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu 5 laporan keuangan sektor privat atau untuk perusahaan. Selanjutnya, setelah kita membuat laporan keuangan, ada yang namanya jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, nanti ada prosesnya lagi, disusun lagi ke buku besar, dan disusunlah neraca saldo setelah penutup. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Lalu nanti ada neraca saldo setelah pembalik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teori laporan keuangannya terlebih dahulu. Untuk teknis pembuatannya, kita akan belajar pada tahun depan setelah liburan, ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai tata cara atau teori laporan keuangan. Udah siap? Oke, bagus. Yang pertama, laporan keuangan itu apa sih, gitu kan? Laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Selanjutnya,
Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat. Jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan, maka itu bisa dinilai dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu adalah hal yang sangat vital bagi suatu perusahaan. Makanya laporan keuangan yang sebenar-benarnya itu tidak bisa dipublikasikan. Biasanya yang dipublikasikan adalah laporan keuangan yang sudah melalui proses, ya bukan disebut dengan perekaan, tapi sudah melalui proses yang namanya istilahnya pantas untuk dipublikasikan gitu. Jadi laporan keuangan itu hal yang sangat penting karena kegiatan perusahaan, kemudian kesehatan perusahaan, lalu penilaian terhadap perusahaan itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Syarat laporan keuangan, ada syarat umum, ada syarat khusus. Yang pertama syarat umum. Informasi keuangan harus bisa dipercaya dan lengkap. Mencakup harta, utang, modal, pendapatan, dan beban-beban. Kenapa harus lengkap? Karena apabila suatu laporan keuangan tidak disajikan dengan lengkap, itu artinya bukan laporan keuangan. Contoh, ada satu perusahaan hanya menyajikan kas saja, arus kas saja. Itu belum dikatakan laporan keuangan kalau hanya berbicara keluar masuknya uang saja. Selanjutnya, informasi yang disajikan tentang kebijakan akuntansi, harta, dan laba perusahaan yang sangat berguna bagi perusahaan, terutama mengambil keputusan yang penting. Maksudnya gimana? Maksudnya, apabila suatu laporan keuangan disajikan dengan lengkap, maka semua stakeholder atau pihak yang berkepentingan itu pasti mengambil keputusan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada saat periode berjalan tersebut. Sebentar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ada syarat khususnya laporan keuangan itu. Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dan relevan dengan tujuan perusahaan. Artinya kalau sesuai, itu harus sesuai dan harus sama dengan atas apa yang terjadi di perusahaan. Kemudian, relevan dengan tujuan perusahaan. Relevan itu berkaitan gitu ya, jadi saling berkesinambungan. Laporan keuangan yang disusun harus jelas dan mudah untuk dipahami oleh siapa saja sesuai dengan siklus akuntansi yang jelas. Nah, kita sedang mempelajari standar akuntansi keuangan umum. Artinya, kalau kita mempelajari standar akuntansi keuangan yang bersifat umum, maka ilmu kita bisa diaplikasikan dimanapun. Mau di UMKM, mau di PT, mau di misalkan di lembaga-lembaga pendidikan, yang namanya akuntansi yang berstandar umum bisa dipakai di mana saja sesuai dengan ketentuan umum. Kalau di perusahaan-perusahaan berarti memakai standar akuntansi keuangan atau SAK. Kalau di UMKM itu memakai standar akuntansi keuangan yang namanya EMKM. Kemudian kalau misalkan kita mau menjadi dosen atau pengajar akuntansi, pasti yang diajarkan adalah standar umumnya dulu, gitu. Maka yang jelas ketika kita mempelajari suatu ilmu yang bersifat berlaku umum,
itu nggak akan rugi, bakalan kepake di mana-mana. Asalkan syaratnya adalah bisa. Selanjutnya, laporan keuangan yang disusun harus netral, tidak memihak siapapun, dan lengkap sebagai informasi data akuntansi. Jadi nggak boleh berpihak atau condong ke satu pihak ya. Contoh, karena kita bagian akunting perusahaan, terus kita membagus-baguskan laporan keuangan kita, merekayasa laporan keuangan kita untuk tujuan tertentu, misalkan itu nggak boleh. Karena laporan keuangan harus disusun secara netral itu ya udah sesuai dengan realita yang terjadi di perusahaan. Gitu. Yang keempat, laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu. Karena kebutuhan akan laporan keuangan itu vital bagi sebuah kegiatan usaha. Ya, jadi ada batas waktunya ya. Misalkan closing atau tutup buku tanggal 25 umumnya. Itu biasanya tanggal akhir bulan atau awal bulan itu harus sudah selesai. Kalau closing di tanggal 31, maksimal tanggal 6 bulan selanjutnya tuh udah harus selesai, udah disusun dan dilaporkan gitu. Ke bagian-bagian yang membutuhkan atau pihak-pihak yang memang wajib diberikan laporan. Itu syarat khususnya. Selanjutnya, masih di syarat khusus ada laporan keuangan harus mempunyai daya banding. Artinya mempunyai daya banding itu kita bisa mengkomparatifkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan periode selanjutnya. Jadi di-compare, dibandingkan. Gimana nih, ada kemajuan atau tidak? Atau malah ada kemunduran? Itu bisa dilihat di laporan keuangan. Nah, itu yang dinamakan daya banding. Selanjutnya, ada laporan keuangan harus bersaldo normal sesuai dengan akun atau rekening perkiraan dan sesuai dengan ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi. Masih ingat saldo normal akun? Masih ingat saldo normal akun? Coba jawab oleh semuanya. Harta saldo normalnya di sebelah mana? Debit. Debit. Kewajiban saldo normalnya di mana? Kredit. Kalau ekuitas? Ekuitas di mana? Kredit. Kredit. Pendapatan? Kredit. Beban? Kredit. Debit. Oke, betul. Selanjutnya, setelah teman-teman semua paham mengenai saldo normal, nanti kita akan aplikasikan tata cara atau maksud dari saldo normal yang ada di laporan keuangan itu apa sih gitu kan. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Malam ini kita belajar teorinya dulu. Pondasinya dulu. Nah, di sini kita akan mengetahui fungsi laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan yang pertama, bahan evaluasi kerja, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Kenapa dikatakan bahan evaluasi? Karena apabila suatu perusahaan menyajikan laporan keuangan, kemudian dalam laporan keuangan tersebut tercantum informasi-informasi perusahaan, otomatis di setiap akhir periode pasti ada evaluasi. Untuk apa? Untuk merencanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan tentunya untuk menargetkan kinerja yang lebih baik lagi ke depannya. Tujuan suatu perusahaan melakukan kegiatan usaha itu kan pasti untuk mencapai laba atau mendapatkan laba yang setinggi-tingginya, ya kan? Mendapatkan keuntungan pastinya. Maka dari tujuan utama mendapatkan keuntungan itu pasti setiap bulan, setiap tahunnya pengen lebih baik lagi, gitu. Yang kedua, bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban perusahaan. Ya, bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan itu udah jelas. Kemudian pertanggungjawaban itu menjadi laporan atas kegiatan apa aja yang sudah dilakukan, kemudian
biaya-biaya apa saja yang sudah dikeluarkan, itu pertanggungjawabannya seperti apa, lalu output-nya menjadi apa, itu tercantum di laporan keuangan. Yang ketiga, menunjukkan kredibilitas perusahaan. Ya, suatu laporan keuangan bisa menunjukkan kredibilitas perusahaan, perusahaan tersebut benar-benar adanya, kemudian benar-benar beroperasi, dan mempunyai fungsi ya. Mempunyai fungsi atas apa? Atas untuk perusahaan itu sendiri atau untuk pihak lain. Kemudian, menggambarkan kondisi perusahaan. Di laporan laba rugi itu tercantum informasi biaya dan pendapatan. Kemudian ada laba dan ruginya. Nanti dari angka-angka tersebut kita bisa mempertimbangkan. Terus kita bisa menilai berapa. Kemudian sudah sampai mana pencapaian perusahaan? Apakah target itu tercapai atau tidak? Itu bisa dilihat di laporan keuangan. Sehat atau tidaknya itu nanti ada analisis rasio-rasio keuangan. Itu ada di laporan keuangan. Nanti kalian yang sudah masuk semester 3, 4, 5, pokoknya 3 ke atas, itu akan belajar mengenai tata cara menganalisis laporan keuangan. Untuk apa? Untuk menilai seberapa sehatkah laporan keuangan atau kondisi perusahaan yang kita tempat bekerja. Gitu. Selanjutnya, tujuan. Kalau tujuan relate dengan fungsi ya, tujuan tuh. Memberikan informasi yang terpercaya, memberikan informasi sumber kekayaan, dari mana dan dipakai apa aja. Itu tujuan. Kemudian ini pembahasan mengenai laporan laba rugi, kita singkat-singkat aja. Laporan laba rugi itu seperti ini, contohnya ya. Laporan laba rugi mempunyai informasi laba utamanya dan rugi. Laba rugi itu dihasilkan dari perbandingan antara pendapatan dan beban. Itu poin penting harus teman-teman ingat. Pendapatan dan beban ada di laporan laba rugi. Boleh dicatat, pendapatan, beban ada di laporan laba rugi. Kemudian apabila hasilnya lebih besar pendapatan daripada beban, maka hasilnya adalah laba. Tapi sebaliknya, kalau sebaliknya itu adalah rugi. Ya. Intinya, kalau uang jajan kalian 10.000 terus jajan 5.000, kalian untung 5.000 masih ada sisa. Itu makanya laba. Kalau punya uang 10.000 tapi jajan 15.000, otomatis 5.000 lagi nombok. Gitu, ya. Lalu ada laporan perubahan modal. Kalau laporan perubahan modal itu seperti ini. Tampilan sederhananya yang mempunyai informasi mengenai perubahan perubahan modal. Dari modal awal berapa, kemudian adanya perputaran investasi, kemudian ada pengambilan pribadi, ada penambahan laba atau dikurangi rugi, itu ada informasinya di laporan perubahan modal. Kita sekilas-sekilas aja, yang penting inti-intinya nyampe. Nanti untuk lebih jelasnya secara teknis ya. Kemudian ada laporan neraca. Kalau laporan neraca, itu informasi mengenai aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah seluruh aset, ya, tanpa terkecuali. Kemudian kalau pasiva isinya adalah ekuitas ditambah utang atau utang tambah ekuitas. Nah, nanti hasil dari aktiva sama dengan pasiva itu harus balance. Kalau di aktiva 10.000, di pasiva juga harus 10.000. Kemudian ada laporan arus kas. Kalau laporan arus kas ini menggambarkan kas kita dari mana sumbernya, kemudian keluarnya kemana aja, dipakai apa aja, itu ada di arus kas. Hampir sama dengan catatan kas ya kalau laporan arus kas.
Yang utama yang harus diketahui adalah dari aktivitas apa aja. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Itu 3 sumbernya. Ya. Lalu ada catatan atas laporan keuangan. Kalau catatan atas laporan keuangan, itu adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Intinya gini, untuk catatan atas laporan keuangan adalah seluruh informasi laporan keuangan yang tidak tercantum di 4 laporan tadi, itu dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan. Tapi untuk CHLK di kelas ini nggak dipelajari ya. Kita hanya mempelajari 3, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Itu minimal untuk dasar itu. Selanjutnya, selesai. Nah, kita diskusi. Untuk laporan keuangan, jangan dulu diskusi mengenai angka. Silakan tanyakan apa yang belum dipahami. Apa aja yang terlintas, boleh. Mengenai laporan keuangan. Coba. Ada yang mau ditanyakan, Cung? Akuntansi ilmu teknis. Kalau belum ke angka biasanya belum banyak pertanyaan. Tapi untuk teorinya bisa dipahami. Bisa, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nanya boleh, Kak? Boleh. Kalau kita bikin neraca, itu misalkan harus ada apa? Neraca awal sama neraca akhir ya? Neraca awal, neraca akhir. Kalau neraca itu setiap akhir periode tidak ada neraca awal, neraca akhir kecuali komparatif. Misalkan yang dimaksud dengan neraca awal itu sekarang kita lagi nyusun laporan keuangan Desember 2022. Iya. Contoh neraca awalnya Desember 2021. Nah, itu dimaksud dengan neraca awal. Jadi, neraca awal, neraca akhir itu suatu laporan keuangan neraca yang di-compare, yang dikomparatifkan, misalkan dibandingkan. Neraca awal untuk tahun 2022 berarti neraca akhir tahun 2021. Nah, seperti itu. Neraca akhir tahun 2021 berarti itu menjadi neraca awal tahun 2022. Kemudian neraca akhir tahun 2022 menjadi neraca awal tahun 2023 dan seterusnya. Jadi setiap yang awal itu pasti yang akhir di periode sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Yang lain? Sudah cukup? Cukup, oke. Ini Emma Juniarsyah lagi sakit? Kak, Enggak, sehat? sehat alhamdulillah. Soalnya pucet. Oke. Iya. Efek lampu kayaknya. Efek lampu. Oke. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan menugaskan, tapi secara lisan aja, nggak perlu dikumpulkan. Kita kan 3 minggu bakalan libur ya, mulai dari tanggal 23. Otomatis untuk kelas volume 10 ini pertemuan terakhir di tahun 2022. Kita akan masuk lagi mulai dari 16 Januari, operasional lagi. Nah, berarti nanti kita sesuaikan jadwal kita. Kemudian, saya titip pesan, untuk volume 10 ini, tugasnya adalah tetap dihafalkan klasifikasi akun. Kemudian, untuk siklus akuntansi, selanjutnya mengenai saldo normal akun, dan materi terakhir laporan keuangan. Karena nanti di pertemuan berikutnya, setelah kita selesai liburan, itu kita akan langsung masuk ke teknis pembuatan laporan keuangan. Ya. Nah, pada saat mengerjakan teknis laporan keuangan, otomatis ilmu dasarnya harus mumpuni. Saldo normal, terutama itu ya, dan klasifikasi akun. Oke, saya titip itu siap?
Suaranya mana? Ya, Kak. Iya, Kak. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, itu saja paling dari saya. Saya ucapkan di sini ada yang non muslim? Yang Natal? Oke, ya udah kalau nggak ada mah nggak perlu lah. Nah, kalau di kelas yang umum, yang gabungan itu banyak yang non muslim. Nah, makanya diliburkan itu karena kita ya ibaratnya menghargai waktu, karena kalau misalkan kita tetap masuk, otomatis kan kasihan yang melakukan hari raya Natal, kemudian ada yang liburan juga, itu bakalan nggak masuk. Nah, jadi kita libur selama 3 minggu, nikmati, kemudian apabila masih ada kegiatan-kegiatan utama di kampus, dimaksimalkan, mumpung masih ada waktu, masih semester awal, dimaksimalkan aja semua ya. Itu aja paling dari saya. Selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun 2023. Dadah. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Selamat liburan. Oke, sama-sama. Siap. Sehat-sehat ya. Iya, Kakak Kak. juga sehat-sehat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.